Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Wanara TV. Oke teman-teman, malam ini saya akan menelusuri sebuah bangunan yang dijuluki oleh warga sekitar adalah rumah jagal. Kenapa disebut rumah jagal? Akan saya jelaskan di penelusuran saya malam ini. Oke, ikuti terus penelusuran saya malam ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai penelusuran saya malam ini. Tapi sebelum memulai penelusuran, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi ini adalah rumah yang dijuluki rumah jagal. Bisa dilihat sendiri teman-teman, ini adalah tampak samping dari rumah yang dijuluki rumah jagal. Terlihat dari luar seram ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah tampak depan dari rumah jagal ini ya. Assalamualaikum. Oke, ini adalah ruangan bagian dalam dari rumah jagal ini ya. Kenapa rumah ini disebut rumah jagal? Karena dulu menurut warga sekitar di rumah ini pernah terjadi insiden pembunuhannya, teman-teman. Jadi pernah ada dulu di rumah ini itu ditempati oleh sepasang suami istri dan dua orang kerja ya. Satu adalah asisten rumah tangga dan satu lagi adalah supir pribadinya. Baik. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan hawa negatif di ruangan ini ya teman-teman. Kamera saya tiba-tiba ngeblur teman-teman. Dan tampaknya ini adalah ruangan kamar dari sepasang suami istri itu ya teman-teman. Udah tampak kosong sekali teman-teman. Dari pertama kali saya masuk ke rumah ini, hawa negatifnya sudah tinggi sekali ya. Sampai saya sudah berkeluar keringat, teman-teman. Oke, teman-teman. Kamera saya ngobrol lagi. Jadi, teman-teman, mengapa rumah ini disebut jagal? Karena insiden yang terjadi itu adalah sepasang suami istri yang dibunuh oleh kedua pekerjanya ya. Jadi kedua pekerjanya itu bersekongkol untuk menghabisi majikannya, dikarenakan ingin menguasai. Astagfirullahaladzim. Ada suara pergerakan ya. Ada pergerakan angkat kaki teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya barusan melihat ada pergerakan langkah kaki ya teman-teman. Tapi bisa dilihat sendiri tidak ada apa-apa ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Oke, lanjut saja teman-teman. Jadi kedua orang pekerjanya itu
membunuh si majikannya karena ingin menguasai harta dari si pemilik rumah ini. Dikarenakan menurut warga sekitar, si pemilik rumah ini mempunyai harta yang sangat berlimpah ya teman-teman. Oke, langsung saja kita telusuri. Oh, tampaknya ini dulu yang dipakai sebagai dapur ya teman-teman. Oke, langsung next. Dan setelah menghabisi majikannya, si supir pribadi dan pembantunya itu membuang jasadnya ke dalam sumur ya teman-teman. Nanti sumurnya akan saya perlihatkan. Sumurnya berada di samping kalau tidak salah ya menurut warga sekitar. Oke. Ini bisa disebut ruangan keluarga ataupun ruangan apa ya teman-teman? Saya juga kurang tahu. Maaf ya teman-teman kalau kamera saya tiba-tiba ngeblur dari tadi. Astagfirullahaladzim. Sudah tidak ada barang-barang ya teman-teman. Oke, next. Oh, assalamualaikum. Nampaknya ini adalah kamar kedua ya teman-teman. Cukup luas-luas juga ya teman-teman. Ruangan yang berada di rumah ini cukup luas juga. Menurut warga sekitar, si jasad dari pemilik rumah ini dibuang ke dalam sumur dan baru ketahuan atau baru ketemu jasadnya setelah 1 minggu menghilang ya teman-teman. Dikarenakan warga yang sering melintasi rumah ini atau melewati halaman rumah ini mencium aroma atau bau bangkai ya, bau tak sedap. Oke, next. Ruangannya cukup luas-luas sekali ya teman-teman. Dari tadi saya merasakan hawa yang berada di rumah ini cukup tinggi sekali ya teman-teman. Saya akan mencoba berinteraksi dengan penghuni atau penghuni makhluk astral yang berada di rumah ini ya teman-teman. Kun Rabbunal Jakin. Kun Rabbunal Jakin. Kun Rabbunal Jakim. Ya badaya badia maiti batinu. Ya badaya badia baitiya batinu. Ya badaya badia maitiya batinu. Hadir. Hadir. Untuk semua penghuni makhluk astral yang berada di rumah ini, tolong berikan saya suatu interaksi dari bentuk dari apapun itu. Hadir. Hadir. Ya teman-teman, hawa yang berada di rumah ini semakin terasa sekali ya. Astagfirullahaladzim. Ada pergerakan teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Barusan tidak tahu tertangkap atau tidak ya oleh kamera ini, pohon yang berada di ruangan itu
bergerak sendiri ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya kaget sekali ya teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Saya akan mencoba menenangkan diri saya dulu. Jantung saya berdegup sangat kencang ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saya akan mencoba memberanikan diri lagi untuk memasuki ke dalam rumah ini teman-teman. Apakah cuma itu saja yang bisa kalian berikan kepada saya? Saya kaget plus takut juga ya teman-teman. Karena secara tiba-tiba pohon yang atau tumbuhan yang berada di sebelah sini bergerak sendiri ya teman-teman. Padahal di sini tidak ada angin ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Baik teman-teman. Langsung saja kita coba menelusuri lagi bangunan yang berada di rumah ini. Dan menurut informasi dari warga sekitar, si pembunuhnya itu sudah ditangkap oleh polisi ya teman-teman. Dan menurut pengakuannya setelah diolah kejadian perkara oleh pihak berwajib, si supir pribadi dan bersama asisten rumah tangganya mengakui kesalahannya, dan ketika ditanyai motifnya itu jelas ya teman-teman, karena ingin menguasai harta dari pemilik rumah ini teman-teman. Dan menurut warga sekitar juga yang sering melintasi rumah ini sering melihat hal-hal janggal ya teman-teman, seperti penampakan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ada suara teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya kaget sekali ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Padahal di rumah ini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Saya melakukan penelusuran ini sendiri ya teman-teman. Tidak ditemani oleh tim ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Oke teman-teman, saya akan mencoba sekali lagi ya teman-teman, mencoba masuk sekali lagi dan akan memperlihatkan sumur yang tempat dimana dibuang jenazah si pemilik rumah ini ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, Muhammad Rasulullah. Baik teman-teman, banyak sekali ya teman-teman. Berarti oke. Astagfirullahaladzim.
Nah, menurut warga sekitar sumurnya berada di pinggir ya teman-teman. Kita mencoba cari. Tidak ada sebelah sini. Oh, ini teman-teman. Ternyata ini lokasi sumurnya. Oh, ditutup bambu kuning ya teman-teman. Karena menurut kepercayaan sebagian orang, mungkin bambu kuning ini bisa atau dapat mengusir makhluk-makhluk yang jahil ya teman-teman, agar tidak mengganggu atau bergentayangan di rumah ini ya teman-teman. Tapi warga sekitar sering mendapati atau melihat sosok berupa hantu putih di rumah ini ya teman-teman. Seperti apa sih hantu putihnya itu teman-teman? Semoga kita dapat melihat wujud hantu putih yang sering dikatakan oleh warga sekitar sini ya teman-teman. Baik. Saya akan mencoba berinteraksi sekali lagi ya teman-teman. Coba di kamar ini ya teman-teman. Saya akan mencoba karena di kamar ini saya merasakan hawa yang cukup tinggi juga ya, hawa negatif yang cukup tinggi juga. Kun Rabbunal Jakim, Kun Rabbunal Jakim, Kun Rabbunal Jakim. Ya badaya badia maitia batinu, ya badaya badia maitia batinu, ya badaya badia maitia batinu. Hadir, hadir, hadir. Untuk semua penghuni yang berada di rumah ini, tolong berikan saya suatu interaksi, apapun itu. Hadir, hadir. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal aneh lagi ya teman-teman. Oh, sebelah sana ada bekas bangunan teman-teman. Oh, tapi sudah tidak ada tembok ya teman-teman, atau sudah tidak ada dinding. Ini cuma tersisa bekas keramiknya saja. Mungkin ini adalah tempat atau kamar yang digunakan oleh pembantu di sini ya teman-teman. Bisa lihat sendiri teman-teman, cukup luas sekali ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, bisa lihat sendiri teman-teman. Saya mau mencoba ke sana, cuman bisa dilihat sini ya teman-teman. Jalannya susah sekali ya teman-teman, susah sekali. Oke, kita coba masuk lagi ke dalam teman-teman, karena saya juga masih penasaran ya teman-teman. Seram sekali ya teman-teman di rumah ini ya teman-teman. Banyak sekali gangguan yang terjadi kepada saya juga ya teman-teman. Tapi yang dikatakan warga sekitar, saya belum melihat keberadaan sosok hantu putih ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke kamar utamanya ya teman-teman.
Sudah dilihat sendiri teman-teman. Ini sudah tidak ada jendela ya teman-teman. Semua sudah tidak ada jendela atau pintunya pun sudah tidak ada ya teman-teman. Mungkin sudah dijarah ya teman-teman. Tempat ini pernah dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Oke teman-teman, menurut penyelidikan dari pihak berwajib atau dari warga sekitar yang mendengarkan langsung dari pihak berwajib, kemungkinan jasad yang ditemukan di dalam sumurnya ini itu sudah 1 minggu ya teman-teman, dari kejadian pembunuhannya teman-teman. Dan si pembantunya pun mengakui, pembantu dan supirnya mengakui bahwa memang beliau yang membunuhnya, dikarenakan beliau menginginkan harta yang dimiliki oleh pemilik rumah ini ya teman-teman. Dan menurut warga sekitar juga, si pembunuhnya ini menyesal, tetapi apalah daya teman-teman. Nasi sudah menjadi bubur teman-teman. Si pembunuh rumah ini, dikenakan hukuman seumur. Astagfirullahaladzim. Ada suara sebenarnya teman-teman. Mari kita cek teman-teman. Assalamualaikum. Mungkin dari luar ya teman-teman. Lihat sini teman-teman. Sambil kita ngecek bagian depan teman-teman. Bisa dilihat sini ya teman-teman. Tidak ada apapun ya. Tidak ada makhluk apapun yang ada di depan teman-teman. Tapi saya mendengar kayak ada suara jejak langkah ya teman-teman. Angker sekali ya teman-teman rumah ini ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri penelusuran saya malam ini ya, saya akan mencoba sekali lagi menelusuri ruangan-ruangan yang berada di rumah ini ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri. Tadi saya banyak sekali mendapat gangguan interaksi dari suara ya, dari segi suara saja ya teman-teman. Oh, dari segi suara dan pergerakan tumbuhan ya teman-teman. Saya mendengar suara dari depan, dari samping, terus dari dalam juga teman-teman. Bagi saya kaget ketika tumbuhan yang berada di dalam sini bergerak sini ya teman-teman. Makanya saya tadi sempat lari keluar teman-teman. Nah, saya kaget dan juga agak takut sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan mencoba menelusuri lagi ya teman-teman. Oke. Oke. Sama sini.
Jadi yang dikatakan warga setempat tentang sosok hantu putih itu tidak saya jumpai ya teman-teman. Saya hanya mendapatkan interaksi dari segi suara dan juga pergerakan tumbuhan-tumbuhan saja teman-teman. Kayak pohon tadi. Oke teman-teman, tampaknya penelusuran saya malam ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Dan nantikan video kami selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.